Alhamdulillahi hamdan katsira nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Izinkanlah sejenak kami mengingatkan kita semua untuk senantiasa berusaha agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menjunjung tinggi segala perintah dan ajarannya, menjauhkan diri dari segala larangannya, dalam keadaan sunyi sepi sendiri maupun dikala ramai bersama-sama. Kiranya pesan ini disebarkan juga dan ditularkan kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menjunjung tinggi ajaran dan perintah-perintahnya, serta menjauhkan diri dari segala larangannya. Jalan menuju kepada takwa itu memang banyak. Dan selanjutnya, izinkanlah saya membaca satu hadis untuk memandu dan membantu kita agar bisa memilih jalan-jalan yang berujung kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, termaktub di dalam kitab Sunan Abi Dawud, juzuk keempat, halaman 94. Kita tahu Abu Dawud wafat tahun 275 Hijriyah, dan hadis ini tidak termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Muslim. Nanti Al-Albani mengomentari dan mengatakan bahwa hadis ini berstatus sebagai hadis sahih. Al-Albani tidak sendiri. Ratusan tahun sebelumnya, bahkan 150 tahun setelah wafatnya Imam Al-Bukhari, ada seorang ulama besar dalam bidang hadis bernama Al-Hakim menulis sebuah kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Secara bahasa, mustadrak artinya menyaring kembali hadis-hadis yang diabaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Bukhari menghafal dan mendokumentasi 50.000 hadis, dan 9.000 diantaranya beliau masukkan ke dalam kitab sahih. Imam Muslim menghafal 20.000 hadis, 4.000 diantaranya beliau masukkan ke dalam kitab sahih Muslim. Banyak hadis yang terabaikan dengan berbagai alasan, terutama karena diduga ada persoalan pada periwayatan. Orang-orang yang berikut meriwayat hadis-hadis yang diabaikan itu, ada yang kurang terpercaya atau diragukan pernah bertemu dengan sumber periwayatan sebelumnya. Al-Hakim menghimpun kembali hadis-hadis yang terabaikan itu, menyaringnya,
menelusuri dan mencari sumber-sumber periwayatan yang akurat dan terpercaya, sehingga hadis-hadis tersebut yang memenuhi standar yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim diambil, dimasukkan ke dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mustadrak ala Sahihaini. Hadis-hadis yang disaring. 4 juzuk berisi lebih kurang 5.000-an hadis. Satu di antara hadis itu yang kata beliau sahih, yang tadi Al-Albani juga mengatakannya sahih, akan saya bacakan sekarang ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaral fitan wa aksara fi dzikriha hatta zakara fitnatal ahlas. Abdullah anaknya Umar bin Khattab mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau berbincang banyak tentang fitnah akhir zaman yang akan menimpa umatnya. Dan saat itu beliau menyebutkan satu di antara fitnah itu, yaitu fitnah ahlas. Faqala qailun wa ma fitnatul ahlas. Salah seorang yang ikut mendengar waktu itu bertanya, apa itu fitnah ahlas? Qala hiya fitnata harbin wa harbin. Fitnah ahlas adalah konflik, permusuhan dan kebencian di antara umatku menjadi bahaya laten. Ahlas bahasa Arab, jamak daripada hilsun. Secara bahasa hilsun artinya kain tipis yang menjadi lapik pelana kuda. Ketika seseorang menunggang kuda, orang duduk di atas pelana, tak mengabaikan kain itu, bahkan tak ada yang melihatnya. Kain itu dianggap tak begitu penting untuk diperhatikan, tetapi keberadaannya sangat fungsional, dapat melindungi punggung kuda dari lecet ataupun luka. Ahlas, hilsun, tak nampak tetapi ada, menjadi bahaya laten, bersarang di hati umat Rasulullah di akhir zaman nanti. Muncul kebencian dan permusuhan di antara mereka hanya disebabkan oleh faktor-faktor kecil belaka, amalan-amalan sunnah yang bukan prinsip dalam Islam, tetapi mereka bisa saling benci dan memusuhi. Kalau jumpa mungkin bisa tersenyum tawa, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, tertawa tertiwi dan sebagainya, tetapi dalam hati tersimpan rasa benci. Sekali lagi, untuk sesama kaum muslim, hanya karena persoalan kecil. Jika hari-hari ini orang melaksanakan peringatan Maulid Nabi, akan muncul sosok-sosok tertentu yang menghujat-hujat pelaksanaan Maulid itu, sehingga menimbulkan kemarahan, menimbulkan kebencian, menimbulkan antipati. Lalu antipati itu dibalas dengan hujatan yang lebih kurang sama. Pagi, sore, siang, malam terus menghujat antara yang melaksanakan Maulid dengan tidak melaksanakan Maulid. Tak ada upaya untuk mendamaikan, tak ada upaya untuk menserasikan pendapat-pendapat itu. Sementara dengan kaum lain, dengan non-muslim, dengan umat yang berbeda agama, bisa duduk sebangku, berdiri sejajar bahu, tersenyum tertawa, tak ada kebencian apa-apa. Atas dasar toleransi, moderasi, atau apapun namanya lagi, berjabat tangan di mana-mana, bersekongkol, bersahabat,
bekerja sama. Tak ada benci, tak ada permusuhan. Sesama kaumnya, sesama umat Islam, sesama seiman, seakidah. Walaupun berdiri di dalam satu saf salat, dalam hatinya tetap tersimpan dan tersemai rasa benci. Bak mineh longnya Wahabi yang sembahyang. Bak mineh longnya ahli bid'ah yang sembahyang. Tak ada azan 2 kali hari Jumat, dihujat dan dibenci. Azan 2 kali juga dihujat oleh orang lain lagi. Itulah fitnah akhlas. Entah, nggak tahu kita mau melakukan apa. Kita coba-coba mendamaikan, ibarat melerai orang yang saling berbenturan, saling bentrok. Saat kita coba damaikan, maka kita yang disasar oleh dua-duanya sekalian. Fitnah ini nggak bisa dibendung. Fitnah ini nggak bisa dihalang. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya agar kita tidak menjadi bagian daripadanya. Wasumma fitnatus sarra. Setelah itu kata Abdullah bin Umar, Rasulullah menyebutkan tentang fitnah kebahagiaan, kesenangan. Fitnah kesenangan dan kebahagiaan. Summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dhilain. Di saat fitnah kebahagiaan itu menimpa atau terjadi di tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat tulang rusuk, ibarat tulang pinggul disangga dengan tulang rusuk, atau tulang rusuk memikul beratnya tulang pinggul. Bahasa tamsilan. Seorang guru besar akidah Islamiyah kontemporer, Muhammad Al-Arifi, memberikan penjelasan. Tulang rusuk menyangga tulang pinggul, itu maknanya adalah kerhbanku ngan pandikut. Mereka membaiat, mengangkat raja-raja, mengangkat pemimpin-pemimpin yang ketololan otaknya banget kebangetan, yang kemampuan berpikirnya berkualitas sangat rendah, tetapi tetap dipuja dan diagung-agungkan, tetap ditonjol-tonjolkan. Jangankan untuk menyelesaikan persoalan umat, persoalan diri sendiri pun ia tak mampu ia selesaikan. Tetapi kejayaan, kemakmuran merata diperoleh oleh pemimpin-pemimpin tersebut, dan juga tersebar kepada kroni dan orang-orang yang terdekat dengannya. Wasumma fitnatud duhaima. Selanjutnya kata Abdullah bin Umar, Rasulullah juga menyebutkan tentang fitnah duhaima. La tada'u min hadhil ummati illa latamathu latmatan fa idza qilang qata'at tamadat. Fitnah kegelapan. Fitnah duhaima artinya meraba-raba dalam kegelapan, tanpa cahaya dan tanpa pedoman. Semua orang menjadi ikut-ikutan. Apa yang dikatakan oleh seseorang, itu pula ikut diiyakan oleh orang-orang lain, tanpa pengetahuan apapun bagi pelaku dan pengikutnya. Orang-orang mengira fitnah ini akan berakhir, padahal fitnah duhaima itu semakin panjang, diperpanjang oleh berbagai perilaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu musliman wa yumsi'u kafiran. Pagi-pagi seseorang masih dalam keadaan beriman, karena ikut-ikutan sore telah mengubah imannya, lalu ia menjadi seorang yang kafir. Yu'tamanu fihil khain wa yukhawwanul amin. Di sana, di saat itu, orang-orang terpercaya dianggap sebagai pengkhianat, dan para pengkhianat dipuja-puja seakan-akan adalah pahlawan. Kebohongan juga merajalela. Kebenaran di masa itu tak lagi didasarkan pada ajaran, logika dan fakta, tetapi kebenaran adalah karena perasaan-perasaan, persepsi
dan akibat penggiringan opini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari-hari ini kita membaca dan menyimak berbagai teori tentang kehidupan umat manusia. Kita diperkenalkan dengan era post-truth, era setelah kebenaran. Kebenaran di era ini bukan lagi diukur pada kebenaran logika, pada fakta. Kehebatan, keunggulan pada masa ini bukan lagi diukur pada prestasi dan skill yang dimiliki, tetapi pada persepsi dan penggiringan opini. Orang-orang baik bisa menjadi dianggap sangat buruk, dan orang-orang yang sama sekali jahat juga bisa digiring opini, dicitrakan, ditempelkan spanduk besar-besar untuk dipuja-puji, dihormati, diagungkan. Sebuah produk sekarang dibeli bukan lagi karena efektivitas yang dikandung, kelebihan-kelebihan produk itu, tetapi berapa banyak orang yang like, share, subscriber, jempol, dan sebagainya. Inilah era post-truth. Kebenaran tak lagi didasarkan pada fakta dan realita, tak didasarkan pada norma, ajaran, dan logika, tetapi kebenaran karena banyak orang yang menganggapnya benar. Sesuatu yang hitam sekalipun diulang-ulang beribu bahkan berjuta kali sehari untuk dikatakannya putih, lalu orang-orang pun ikut bersama-sama mengatakannya putih. Saya mohon maaf, setelah salat ini hadirin boleh membuka Google Chrome atau browsing apapun namanya, cari gubernur terbodoh, akan dijawab Anies Baswedan. Cari gubernur paling gagal di dunia, akan dijawab oleh Google Chrome, Anies Baswedan. Saya nggak ada hubungan dengan Anies, saya nggak ada hubungan dengan saya nggak ada hubungan dengan presiden, tetapi ini contoh penggiringan opini. 24 penghargaan disabet oleh Anies Baswedan selama ia menjadi gubernur, yang penghargaan-penghargaan itu tak pernah digapai dan dicapai oleh gubernur sebelumnya dan gubernur manapun di seluruh Indonesia, tetapi dianggap sebagai gubernur gagal. Prestasi juara kelas ranking 1 summa cum laude di berbagai perguruan tinggi diperoleh oleh Anies Baswedan, tetapi tetap diberikan gelar sebagai gubernur terbodoh. Sekali lagi, saya ada hubungan dengan presiden. Siapapun yang dipilih silahkan, nggak ada dipilih pun nggak ada masalah apa-apa. Tetapi saya sayang dengan kaum saya. Kenapa begitu dungunya diperbodoh oleh orang-orang yang sama sekali bodoh? Betapa sedih dan sakit, tersayat-sayat hati kita pada saat seorang pejabat tak berilmu, tak berpendidikan, menghujat-hujat khalifah, menghujat-hujat khilafah sebagai ajaran radikal, sebagai terpapar oleh radikalisme, sebagai ajaran para pemberontak, sebagai ajaran intoleran dan sebagainya. Para doktor dan guru besar ikut bertepuk tangan. Kemana hati dan kemana otak orang-orang yang berpendidikan tinggi? Tetapi inilah fitnah Duhaimah. Tak bisa kita bendung, tak bisa kita halang-halangi. Tetapi kita memiliki harapan pada generasi muda. Jadilah konten kreator, jadilah penulis yang handal. Buatlah kalimat-kalimat bijak yang sederhana, buatlah video-video singkat untuk menyebarkan kebenaran dan kebajikan, agar dapat mengimbangi kejahatan dan kebodohan, tipuan dan kedunguan yang disebarkan oleh banyak sekali orang. Mereka tak pernah berhenti, dan kita orang-orang baik, para jamaah masjid ini, orang-orang yang menunaikan salat 5 waktu di awal waktu berjamaah, melaksanakan Jumat di masjid, tentu tak patut hanya menjadi penonton kedunguan belaka. Kita tetap memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, bukan untuk menghalangi dan mencegah fitnah Duhaimah, karena itu memang akan terjadi pada umat kita. Tetapi sekurang-kurangnya kita tidak menjadi bagian daripadanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.